Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhadi dengan NIK 1887425 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPM Jajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas video matkul kelas 1 algoritma dan pemrograman. Tugas 1 untuk nomor 1 di sini saya akan menjawabnya langsung menggunakan gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, dari flowchart. Yang pertama adalah oval atau lingkaran. Oval atau lingkaran ini digunakan untuk menandakan mulai atau berakhirnya suatu proses dalam flowchart. Jajar genjang adalah input atau output. Jadi simbol dari jajar genjang ini untuk menggambarkan input atau output dari suatu proses. 3. Trapesium di sini menggambarkan sebagai decision atau pilihan. 4. Persegi adalah menampilkan proses hasil dari decision tersebut. Maka dari itu, untuk flowchartnya sendiri kita mulai dari lingkaran, yaitu start. Kita memulai prosesnya terlebih dahulu. Ketika dimulai, hal yang pertama dilakukan adalah menginput golongan untuk menggolongkan karyawan tersebut, di mana golongan A apabila iya maka gaji yang diterima adalah 5 juta rupiah. Apabila tidak maka karyawan tersebut akan masuk ke golongan B. Jika masuk ke golongan B maka gaji karyawan tersebut adalah 5 juta rupiah. Jika tidak termasuk ke golongan B maka karyawan tersebut adalah masuk ke golongan C yang mana gajinya adalah 9,5 juta rupiah. Apabila tidak termasuk ke golongan C, maka karyawan tersebut dinyatakan tidak valid atau tidak termasuk pada golongan manapun, sehingga outputnya adalah akan berhenti atau berakhir di sini yang sesuai dengan golongan tidak valid yang mana data tersebut tidak termasuk. Setelah kita mendapatkan gaji dari masing-masing golongan, kita akan melakukan input yang kedua. Input yang kedua adalah di mana outputnya berhenti. Di sini adalah input untuk lembur. Kita akan melakukan decision atau mengecek dari lembur lemburnya. Apabila jumlah lemburnya adalah 1 atau 1 adalah gaji dikali kelas 0,30, 8,30 karena itu sama dengan 30%. Apabila iya maka proses yang dilakukan adalah lemburan pada jumlah gaji dikali 0,30. Jika tidak maka untuk mengecek ke kondisi kedua, jam lemburannya itu sama dengan 2 atau 2 jam. Apabila gaji jam lemburnya adalah sama dengan 2 maka lemburannya adalah gaji dikali 0,32 atau gaji dikali 32%. Yang ketiga, apabila tidak termasuk kedua jam, maka akan mengecek ke decision untuk jam ketiga atau lemburannya sebanyak 3 jam. Apabila lemburannya termasuk ke dalam 3 jam, maka lemburannya adalah gaji pokok atau gaji dikali 0,34 atau 34%. Apabila
dengan jam lemburnya adalah 4 jam. Maka lemburannya adalah gaji dikali 0,36 atau gaji dikali 36%. Apabila tidak termasuk ke jam lembur 4 atau lembur 4 jam, maka akan lanjut ke pengecekan ke decision berikutnya, yaitu lembur sama dengan 5 atau 5 jam. Apabila tidak termasuk ke jam lembur 4 atau lembur 4 jam, maka kita akan lanjut ke pengecekan atau ke decision berikutnya, di mana apabila jam lemburnya atau lemburannya sama dengan 5 jam, maka lemburan gaji pokok dikali 0,38 atau gaji pokok dikali 38%. Apabila tidak termasuk ke jam lemburan kelima, maka jam lemburan tersebut akan dianggap nol atau tidak ada lembur. Dengan kata lain, tidak akan ada pengecekan di mana gaji dikalikan dengan lemburan. Ini mirip seperti data yang tidak valid sebelumnya, tapi karena di sini ada kondisi di mana kita bisa langsung menginputkan, atau karena di sini ada kondisi di mana kita langsung mendapatkan hasil tanpa melakukan prosesnya, sehingga kita bisa menganggap selain golongan di atas itu adalah jam lemburnya sama dengan nol atau tidak ada lemburnya. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Output total gaji sama dengan gaji ditambah lemburan. Kenapa seperti itu? Karena lemburan ini 30% sampai dengan 38% dari gaji pokok. Maka total gajinya adalah gaji ditambah lemburan. Dengan kata lain, apabila golongan 1 mendapatkan gaji 5 juta, kemudian lembur sama dengan jam, mereka akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Apabila kita telah mendapatkan output berupa total gaji di mana isinya adalah gaji ditambah lemburan, maka proses dari flowchart tersebut akan selesai, atau untuk proses flowchartnya sendiri akan berakhir di sini karena kita sudah mendapatkan output yang kita inginkan. Untuk selanjutnya kita mulai ke pseudocode. Untuk pseudocode-nya ini tidak dituangkan pada gambar melainkan pada tulisan dan kondisionalnya dijelaskan. Maka dari itu kita awali sama dengan start, di mana ketika kita mulai start, kita memulai input untuk golongan dan jam lemburnya. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan golongan dan jam lemburan. Lalu kita akan melakukan pengecekan menggunakan if apabila golongan sama dengan A, maka gaji sama dengan 5 juta. Selain itu, atau else if apabila golongannya B, maka gaji sama dengan 6,5 juta. Selain itu, apabila golongan C, maka gajinya 9,5 juta. Selain dari golongan di atas, maka tampilkan golongan tidak valid. Jadi sama seperti golongan and if. Maka dari sini proses ini telah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk kasus jam lembur. Di mana kasus jam lembur, jika jam lembur sama dengan 1 atau 1 jam, maka gaji dikali 0,30. Ini sama dengan gaji 30%. Dan untuk alurnya sendiri sama seperti flowchart sebelumnya. Untuk lembur 1 jam dikalikan 0,30,